Jepang, lagi-lagi ada sebuah berita yang cukup unik dari Jepang itu sendiri, yang dimana ada hubungannya dengan isekai. Jadi ternyata anime isekai ini emang lagi banjir-banjir dan meledak di Jepang, tapi ternyata tidak semua orang suka. Jadi tenang aja buat teman-teman yang gak terlalu suka isekai di Indonesia, di Jepang pun banyak yang gak suka isekai. Terutama para brand truk. Karena anime-anime isekai dianggap merusak nama baik truk. Hah? Kok bisa begitu? Manajer transportasi menyalahkan anime karena memberikan nama buruk terhadap para trucks. Seriusan, ini adalah berita langsung dari Jepang dan beneran dibikin dan beneran ditulis. Dan ya, para wibu gue yakin juga udah pada sadar gitu kalau mereka tuh udah kedapetan terlalu banyak anime isekai di beberapa tahun ke belakang. Masuk isekai dapat istri 3, masuk isekai dapat pedang aneh, masuk isekai tapi nggak mau kena damage, masuk isekai tapi jago masak, masuk isekai tapi cuman bisa pakai smartphone, masuk isekai tapi cuman bisa maling celana dalam, masuk isekai cuman berkebun, masuk isekai cuman menjadi orang biasa. Kayaknya udah ada 100 anime gak sih 2 tahun ke belakang yang isekai, dan nggak semuanya berhasil tapi tetap terus ada dan diciptakan. Ayo coba komen di bawah tadi anime apa aja tuh yang gue kasih trope-nya itu, judul-judul animenya apa aja tuh, isekai begini, isekai begitu. Tapi ya nggak sih, kayak kebanyakan anime isekai tapi nggak laku, tapi ratingnya juga di MyAnimeList juga jelek-jelek gitu loh, nggak yang kayak bagus, wah keren gitu. Kenapa ya dibuat terus? Gue tahu sih ya, karena masih nguntungin. Selama itu anime berhasil dibuat, atau jangan-jangan cuma menemuin slot doang ya, selama itu berhasil dibuat terus ya nggak akan berhenti nih isekai. Iya ya anjir ya, coba kok dipikir-pikir ya, isekai yang bagus berapa anjir? Di kepala gue sekarang cuman Mushoku Tensei. Coba kalau menurut kalian apa isekai yang lebih bagus daripada Mushoku Tensei? Coba komen di bawah. Nggak, jangan jawab freerun, jangan jawab freerun ya. Itu bukan isekai. Nggak masuk kategori reverse isekai. Bapak lu gue reverse. Nggak usah ikut-ikutan, lu so ngerti anj. Oke, jadi what's going on? Ya, jadi dari itu semua, berbagai macam isekai itu, berbagai macam jenis isekai, berbagai macam kekuatan, plot, cerita, karakter utama, keanehan-keanehannya isekai, ada satu hal yang menjadi semacam trope gitu. Jadi semacam klise. Itu yang kata-kata kemarin pengen gue cari di video sebelumnya. Ada semacam klise isekai yang selalu ada, yaitu adalah dimana karakter utama kita itu harus metong dulu, harus mokat dulu, harus gimana-gimana di dunia yang sekarang, sehingga tiba-tiba somehow jiwanya ketransfer ke dunia lain. Dan cara yang paling umum terjadi terhadap proses penghilangan nyawa tersebut adalah ditabraknya karakter utama kita dengan truk kun. Ini udah banyak meme keluar ya tentang truk kun dan isekai, dan banyak sekali orang sudah mengasosiasikan truk untuk pindah ke isekai. Nah, inilah yang dikhawatirkan sama transportation manager di perusahaan-perusahaan truk, yang dimana truk ini menjadi semacam punya reputasi yang buruk. Jadi kayak punya semacam apa ya, kesan bahwa hati-hati ada truk terlalu ke isekai, jangan dekat-dekat truk terlalu meninggal, wah jangan beli truk dan kenapa-napa. Kira-kira itu yang udah dirasakan, bahwa truk sekarang udah diasosiasikan menjadi hal yang buruk. Manajer transportasi di Shizuoka itu bilang bahwa ini tuh harusnya kita obrolin gitu. Banyak banget scene yang terjadi itu akibat ketabrak kecelakaan truk. Ini menurut mereka ya bahaya banget. Jadi kayak subliminal message atau bahkan brainwash. Ada teknik brainwashing yang terbaik, yaitu subliminal message gitu, yang memberikan semacam seed atau bibit ke otak kita, ke jiwa kita, ke subconsciousness kita, bahwa scene itu tuh berkaitan dengan hal buruk terhadap truk-truk itu sendiri. Jadi mereka tuh bener-bener khawatir gitu kalau truk ini bener-bener diasosiasikan dengan hal-hal yang sangat buruk, hal-hal yang sangat negatif, hal-hal yang berbau kecelakaan, yang dimana datanya itu nggak ada kalau truk itu adalah penyebab utama kecelakaan. Tapi seakan-akan kecelakaan itu udah pasti terjadi gara-gara truk, dan truk itu nabrak orang dan orangnya ke isekai nantinya. Jadi kayak semacam sebuah hal yang lumrah di Jepang untuk lu ketabrak truk gitu. Kayak itulah penyebab kecelakaan nomor 1 yang terjadi di Jepang, yang dimana itu sebenarnya nggak ada. Gue pernah ke Jepang, lebih tepatnya ke Tokyo, yang mungkin bisa dibilang lebih banyak lah ya mobilnya, kendaraan umumnya, kendaraan roda 4-nya, dan di sana tuh mereka tertib banget. Menurut gue, lu lebih mungkin ketabrak truk di daerah lu sekarang daripada di Tokyo, karena bener-bener di Tokyo itu tuh bener-bener truk tuh pelan, nggak ngebut sesuai jalurnya. Bahkan di zebra cross nih yang nggak ada yang nyebrang, tapi ada semacam line gitu yang dibilang tuh itu berhenti. Di Indonesia juga ada sebenarnya, cuma banyak yang nganatin tuh. Line yang kayak L itu harusnya berhenti dulu. Lu wajib berhenti dulu, baru lu boleh gas lagi. Lu nggak boleh walaupun gak ada orang di situ, lu langsung gas tancap aja walaupun gak ada siapapun. Kalau kelihatan polisi lu ditilang. Correct me if I'm wrong buat teman-teman yang ngerti transportasi umum atau bahkan yang tinggal di Jepang. Karena selama gue di Tokyo, setiap ada zebra cross gitu ya, padahal gue belum nyampe zebra cross ya, tapi itu truk udah diem, baru dia ngegas lagi. Nggak hanya truk, mobil, motor, apapun itu ada L itu ya, yang putih L, dia mesti diem, dia mesti berhenti.
dia mesti jalan lagi. Dan para pejalan kakinya pun sopan banget di Jepang waktu itu ya. Walaupun nggak ada truk, kalau misalnya itu lampu, kalau kita pencet tet gitu yang zebra cross jebrang itu masih merah ya nggak boleh lewat. Tunggu sampai itu hijau baru boleh kita lewat. Jadi poinnya adalah ya itu yang gue bilang, lebih mungkin lu ketabrak di sekitaran lu sekarang daripada di Jepang, asli deh. Nah tapi ya itu, orang-orang yang mungkin belum ke Jepang dikasih anime isekai, apalagi anime isekai itu banyak banget sekarang. Dan kejadian utama yang bikin MC kita pindah ke isekai adalah ketabrak truk. Seakan-akan kecelakaan truk itu jadi sering di Jepang, padahal nggak juga. Tapi sekali lagi gue bisa salah ya. Jadi buat teman-teman yang udah tinggal di Jepang lebih lama daripada gua, atau yang ngikutin lalu lintas atau penggemar lalu lintas dan lain-lain, atau yang lebih ngerti, silakan kritisi gua atau koreksi gua kalau misalnya ada yang salah, dan silakan tambahin juga kalau ada yang kurang. Dimana tentu saja di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut kalian ini kocak gak sih? Karena tapi ya gue seneng deh sama cara penyampaian si manajer transportasi ini, bahwa mereka bilang ya itu memang bagian dari freedom of expression, freedom of speech, di mana lu boleh berkarya, mengekspresikan anime isekai, ketabrak truk dan lain-lain, itu kan fiksi ya nggak masalah. Cuman dia berharap media-media itu semacam punya counterbalance, dia bilang di sini, kayak punya semacam narasi tambahan gitu, narasi yang bisa menyeimbangkan bahwa nggak gitu-gitu juga kok, atau bilang ini cuma anime, ini cuma fiksi gitu. Jadi dia berharap banget banyak teman-teman di media itu bisa sedikit memperbaiki atau memperhalus nama baik truk di Jepang. Yang menurut gue pribadi pesan ini cukup luar biasa dan keren disampaikannya melalui artikel. Dan gue butuh koreksi teman-teman juga nih, karena artikel ini gue Google Translate untuk berubah jadi bahasa Inggris, karena tadinya dari Weekly Strip.net ini bahasa Jepang. Mungkin juga gue keliru, jangan-jangan ini adalah website parodi atau gimana, karena gue nggak tahu. Tapi kayaknya enggak, karena gue baca berita-beritanya yang lain cukup serius juga. Buat teman-teman yang N1 atau Nihongo Jozu, silakan bantu gue koreksi atau kritisi gue di kolom komentar di bawah kalau ada yang keliru. Tapi yang pasti menurut gue, entah kenapa, Japan is just being Japan. It's kind of funny and it's kind of cool. Tapi keren banget cara dia menyampaikan pesan ini untuk jangan jelekin nama truk dong. Ya gue tahu ini kok bebas berekspresi, tapi bolehlah dikasih tahu sedikit kalau truk itu gak kayak di anime. It's Japan way. Tapi kalau menurut kalian pribadi bagaimana? Apakah kalian berempati juga gitu sama truk kun, atau menurut kalian truk itu emang harus dimusnahkan biar nggak ada lagi anime isekai lahir gitu? Ini kocak sih, besok-besok tropnya dibikin bukan ketabrak truk lagi gitu ya. Ketabrak si Kanoko no Koko Stantan nggak tahu deh. Komen di bawah silakan. Kalau kalian suka sama konten tidak penting kayak gini tapi kalian mau support gue, boleh banget dengan klik tombol subscribe di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Sorry gue kalau kelihatan agak bindeng karena emang masih pilek, masih flu. Ya ini masih nyangkut ya. Tenang, tidak akan bikin GoFundMe kalau flu doang, paling tinggal nunggu istirahat dan ke dokter. Ya, supportnya dengan klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.